إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UPT rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain dengan mengacu pada syarah Ushul Masarat bi bayani muhimmati masaili Al-Waraqat karangan Dr. Labib Najib Hafizullah Ta'ala. Ya, kita masuk di pembahasan yaitu perbuatan sahibu asyariah al-af'al. Itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana nanti hukumnya. Ya, kita baca perkataan dari musannif rahimahullah ta'ala, fi'lu sahibi syariati la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbah wa ta'ah au wairu dzalika au wairi dzalika. Perbuatan sahibu syariah maksudnya Nabi SAW tidaklah terlepas dari keadaan yaitu yang pertama qurbah wa ta'ah, ya, yaitu bentuk ibadah atau selain ibadah. Fa in dalla dalilun 'alal ikhtisasi, jika ada yang menunjukkan kekhususan bihi maka yuhmalu 'alal ikhtisas, maka dibawa ke makna apa? Khusus untuk Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu, ya, kalau ada perbuatan Nabi SAW, kalau ada qarinah yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi SAW, maka itu khusus, ya. Wa illam yadulla, jika tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan, maka la yukhassasu bihi, maka tidak dikhususkan untuk Nabi SAW, akan tapi itu bagi Nabi SAW dan juga bagi umatnya. Lianna Allah Ta'ala yaqulu, karena Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ya ada pada Rasulullah itu contoh yang baik. Ya. Kemudian fayuh malu alal wujub inda ba'di ashabina. Hukum dari perbuatan Nabi sebagian fuqaha Syafi'iyah atau usul fikih usuliyun Syafi'iyah mengatakan wajib, hukumnya wajib. Wa min ba'di ashabina, sebagian lain mengatakan qal yuhmalu 'alan nadbi, dibawa kepada makna sunnah saja. Wa minhum man qal, dan yang lain mengatakan yatawaqqafu anhu, yaitu berhenti, ya, belum bisa diputuskan atau dihukumi. Kemudian fa in kana ala wajhi ghairil qurbah wa ta'ah, ketika perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan qurbah dan ta'ah, bukan bentuk ibadah, maka fayuh malu alal ibahah, maka dihukumi mubah saja fi haqqihi wa haqqina, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa iqraru sahibi asyariati alal qauli sadiri min ahadin wa qaulu sahibi asyariati, pernyataan persetujuan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas suatu perkataan, ya, atas satu perkataan dari seseorang, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah qaul sahibu syariah, qaul sahibi syariah, yaitu sebagaimana qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu alal fi'li ka fi'lihi, kemudian persetujuan beliau atas satu perbuatan sebagaimana dihukumi seperti perbuatan beliau. Kemudian di yang terakhir wa ma fa'ala atau fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmu ma fu'ila fi majlisi. Perbuatan yang dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak di hadapan beliau dan beliau tahu perbuatan tersebut dan tidak mengingkari, maka dihukumi seperti satu perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat penjelasannya. Ada beberapa masalah atau 3 yang disampaikan oleh musannif.
Yang pertama tentang af'al Nabi. Af'alun Nabi. Af'alu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa kita bagi jadi dua bagian besar dulu. Ya, yang pertama yaitu yang khos. Khos itu maksudnya khusus untuk Nabi. Khosoh, ya. Ya. Kemudian ada juga yang tidak bukan khos, ya. Wairu khosoh. Khosoh bihi. Ini wairu khosoh bihi. Ya. Nah, sekarang yang khosoh ini tadi disebutkan, ya. Ini ada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang khusus untuk Nabi, ya. Khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh perbuatan Nabi itu ditiru, tidak boleh. Jadi ada perbuatan Nabi yang tidak boleh ditiru. Karena apa? Tidak boleh ditiru karena ini khusus untuk Nabi. Biasa misalnya dicontohkan zawajuhu Sallallahu Alaihi Wasallam biwari wali, misalnya. Zawajuhu sallallahu alaihi wasallam biwairi wali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah tanpa wali. Kemudian misalnya hibatu al-mar'ah, ya, nafsiha li Rasulillah. Hibatu al-mar'ah atau nafsaha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi misalnya ini apa? Seorang perempuan ya boleh menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernikahan tanpa ada mahar. Kemudian contoh lagi yang lainnya ziyadatihi fi nikah ala arba niswah. Ziyadatihi fi nikah ala arba'in niswah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4 perempuan istrinya, ya. Lebih dari 4 istri ini khusus. Kemudian ada lagi misalnya apa? Puasa wisol, ya. Puasa wisol. Nah, ini khusus sehingga tidak boleh ditiru, tidak boleh kemudian kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meniru perbuatan yang khusus untuk Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak khusus, ya. Jadi hukum asalnya perbuatan Nabi itu ya dicontoh. Tapi kalau dalil menunjukkan itu khusus maka tidak boleh dicontoh. Nah, ini hukum asal di sini yang tidak khusus. Ya. Yang tidak khusus ini bisa kita bagi. Ada yang ala wajil qurbah wa ta'ah. Ala wajil qurbah wa ta'ah. Wa ta'ah. Apa itu maksudnya? Bentuknya kurbah, pendekatan dan ketaatan itu ibadah, bentuk ibadah. Jadi perbuatan Nabi ada yang bentuk apa? Dalam bentuk ibadah, ya, pendekatan. Nah, ada yang yaitu wairi wajil kurbah, gitu ya. Wairi wajil kurbah wa ta'ah. Ada bentuknya yang bukan bentuk ibadah, ya. Bukan bentuk ibadah. Kemudian ini misalnya, ya, ini yang bentuk ibadah misalnya, ya,
ya bentuk-bentuk ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kebanyakan kan seperti itu ya. Ya, Nabi melakukan sholat, Nabi melakukan puasa, Nabi bersedekah dan seterusnya. Ada yang juga bentuk yang non ibadah. Jadi hanya suatu yang tabi'i ya. Ya. Tabi'i adat saja ya. Ini misalnya nih ya. Kalau ini banyak ya sholat, contohnya sholat, saum, sedekah dan seterusnya, ibadah-ibadah. Ada yang non ibadah, ya misalnya al-aklu makan hukum asalnya mubah ya, asyurbu, an-naum tidur dan seterusnya. Nah sekarang yang bentuk ibadah ini di sini dikatakan ya, fayuh malu alal wujub inda ba'di ashabina. Ada yang mengatakan wajib ya. Ini hukumnya ya. Ada 3 pendapat nih hukumnya. Yang pertama wajib fi hakina, wajibun fi hakina. Ada pendapat nih 3 ini perselisihan pendapat ya di dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mustahab, sunnah saja. Hukum asalnya maksudnya ya, mustahab fi hakina. Ada yang mutawakif, mutawakifun. Ya, jadi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah, ketika beliau ibadah itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya ya apa? Wajib atau mustahab atau ini berhenti? Nanti belum ada hukum, belum ada vonis hukumnya ini adalah wajib atau sunnah atau itu tadi antara wajib atau sunnah. Nah kemudian di sini disebutkan yang lebih kuat hukum asalnya sunnah ya. Hukum asalnya sunnah. Jadi kan Nabi SAW itu berkata ya, bersabda, ada pula Nabi SAW melakukan sesuatu. Nah ketika Nabi SAW melakukan sesuatu ini bagaimana hukumnya? Nah kan dirinci tadi, ada yang khos, ada yang khosah, ada yang guru khosah. Yang khosah ya khusus untuk Nabi, tidak ditiru. Yang tidak khusus itu bisa bentuk ibadah atau bentuk adat. Nah yang bentuk ibadah ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri ya. Ada yang mengatakan wajib, mustahab, ada yang belum ada hukumnya. Nah kalau yang ini, nanti kalau yang ini dia nanti hukumnya apa? Mubah. Fa in kana ala wajhi ghairil qurbah wa ta'ah fa yumalu ala ibahah ya. Ini ala wajhi ghairil gitu aja, ala wajhil ghairil qurbah wa ta'ah. Nah ini hukumnya apa? Kalau ini satu, hukumnya al-ibahah, mubah, al-ibahah. Ya contohnya Nabi SAW itu tidur, maka Nabi kan berbuat tidur. Nah hukumnya apa ini? Hukum tidur bagi kita apa? Apakah kita wajib tidur ataukah sunnah tidur atau boleh saja? Maka hukumnya boleh. Makan ini juga Nabi SAW makan. Nah makan ini bagaimana Nabi SAW makan? Apakah kita wajib makan atau kita sunnah makan atau mubah? Maka di sini mubah saja. Jadi secara asalnya pokoknya asalnya dia mubah. Akan tetapi untuk tata caranya ini nanti bisa menghasilkan apa? Hukum yang lain. Contoh, Nabi SAW makan dengan 3 jari. Nah ini nanti bisa jadi sunnah ya. Kalau makannya itu sendiri mubah. Ya, makannya itu sendiri mubah. Tapi tata cara makannya nanti bisa
bisa dicontoh, artinya bisa menghasilkan hukum mustahab misalnya. Ya, bisa mustahab, ada nanti yang wajib ya. Tapi kalau makannya sendiri itu apa? Dihukumi mubah. Kemudian Nabi SAW memakai baju, ya, memakai baju. Nah, kemudian tata caranya itu apa? Misalnya dalam menggunakan apa? Mendahulukan yang kanan dulu. Nah, itu bisa dicontoh, bisa menghasilkan pahala. Kemudian tata cara tidur, tidurnya sendiri mubah ya. Tapi cara tidurnya berbaring miring ya, sisi kanan di bawah, ini adalah bisa dicontoh, termasuk ibadah ya. Termasuk apa? Ibadah bisa menghasilkan apa? Pahala. Tapi kalau tidurnya sendiri secara zatnya itu mubah, tidak berpahala, tidak dosa. Kecuali nanti tidur ini diniatkan misalnya untuk memperkuat diri, bisa misalnya beribadah lebih kuat ya, kemudian bisa bangun malam untuk mendukung ibadah, ini bisa berpahala. Tapi secara zatnya pada asalnya tidak ada pahalanya kalau tidur itu ya. Tidak dosa, tidak berpahala. Makan, minum juga demikian, berjalan juga demikian. Nah, ini tentang perbuatan Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan tadi iqrar, ya, iqrar Nabi SAW terhadap perkataan atau perbuatan sahabat, ya, yang ada di masa Nabi SAW. Maka ini bisa jadi hujah, bisa jadi dalil. Contoh ya, Nabi SAW pernah melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid dan Nabi tidak mengingkari, ya, berarti itu apa? Berarti itu dibolehkan, ya, artinya jadi hujah. Kemudian ada apa, budak perempuan yang ditanya Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Budak perempuan tadi mengatakan fis sama, ya, di langit, di atas langit. Kemudian Nabi tidak mengingkarinya. Oh, berarti ini jadi hujah, ya, karena tidak diingkari oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidaklah menyetujui, membiarkan suatu kebatilan, sehingga sesuatu perkataan yang itu didengar Nabi SAW, beliau tidak mengingkari, maka itu ya sama saja dengan perkataan Nabi SAW. Ya, karena apa? Yaitu ketika beliau tidak mengingkari berarti setuju, ya, sebagaimana seperti beliau itu mengatakan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah tadi disebutkan, ya, apa yang dilakukan di masa Nabi SAW tapi tidak di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW mengetahui. Jadi ada perbuatan nih di masa Nabi SAW dilakukan tidak di hadapan Nabi SAW, tapi Nabi mengetahuinya perbuatan tersebut dan Nabi tidak mengingkarinya, maka perbuatan ini tadi di matan disebutkan yaitu bisa menjadi hujah, ya. Dan itu menjadi seperti perbuatan di hadapan Nabi. Perbuatan yang dilakukan tidak di hadapan Nabi SAW dan Nabi mengetahuinya dan tidak mengingkari, sama saja perbuatan itu dilakukan di hadapan Nabi SAW dan beliau tidak mengingkari, sehingga bisa menjadi hujah, bisa menjadi hujah karena tidak diingkari. Contoh ya, bahasanya perbuatan ini sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu pernah, ya, yaitu sholat bersama Nabi SAW jadi makmum. Setelah itu pulang ke kampungnya, ke kaumnya, kemudian jadi imam, ya, sehingga sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu ini sholat sunnah, kan, artinya mengulangi sholat fardu sebagai imam, dia hukumnya kan ada sunnah di situ, jatuhnya sunnah. Nah, makmumnya sholat wajib. Nah, ini terjadi di masa Nabi SAW dan Nabi SAW tidak mengingkari, sehingga ini menjadi dalil. Oh, berarti boleh orang yang sholat sunnah itu jadi imam, makmumnya sholat wajib. Dalilnya perbuatan Mu'ad radhiyallahu anhu di masa Nabi SAW dan Nabi SAW mengetahuinya, tidak mengingkari, sehingga jadi dijadikan dalil bolehnya imam itu sholat sunnah, makmum sholat fardu. Kemudian ada juga perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna natahadatsu ala ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana khairu hadhil ummah ba'da nabiha adalah Abu Bakar
summa Umar, summa Utsman. Kemudian hal ini faya blughu dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami berbincang-bincang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya kami itu berbincang-bincang menyatakan bahwasanya orang terbaik di umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, perkataan ini itu sampai ke Nabi SAW dan beliau tidak mengingkari, sehingga ini jadi hujah. Sehingga bagaimana? Abu Bakar itu adalah yang terbaik setelah Nabi SAW, kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Utsman. Nah, sehingga ini jadi hujah. Kok jadi hujah? Kenapa? Padahal ini perkataan para sahabat, karena Nabi SAW mengetahuinya dan tidak mengingkari, sehingga ini jadi hujah. Nah, demikian berkaitan dengan af'al atau fi'lu sahibi syariah atau fi'lu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa perincian yang sudah kita sebutkan. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.